Vivo baru saja meluncurkan produk terbarunya di Indonesia, yaitu Vivo V15 Pro. Jadi HP ini dibanderol dengan harga Rp5.699.000. Nah, yang menarik perhatian saya dari HP ini adalah kameranya, baik di belakang maupun di depan. Jadi di video ini saya secara khusus akan membahas sektor kameranya. Untuk sektor-sektor lainnya saya akan bahas di video lainnya ya. Jadi apa sih yang menarik dari kamera Vivo V15 Pro ini? Teknologi sensor kamera 48 megapiksel dan 32 megapiksel pop-up kamera lagi mulai populer saat ini. Dan keduanya dipakai oleh Vivo V15 Pro ini. Kenapa sensor ini menarik? Pada intinya sih karena penggunaan teknologi pixel binning atau yang Vivo sebut dengan 48 million quad pixel sensor. Jadi di sensornya ada 48 juta pixel atau megapiksel ya, 48 megapiksel yang masing-masing pixelnya itu berukuran 0,8 mikron. Nah, jadi 4 pixel yang bersebelahan ini bisa digabung menjadi satu pixel yang besar. Jadi yang tadi yang 0,8 mikron bisa jadi 1,6 mikron. Kalau digabung berarti jumlahnya dari 48 jadi 12 megapiksel ya, atau 12 juta pixel di sensornya. 1,6 mikron ini termasuk sangat besar untuk sebuah ukuran kamera sensor di handphone ya. Sekarang aja rata-rata HP flagship yang low light-nya bagus, kamera sensornya itu 12 megapiksel dengan ukuran pixel sekitar 1,4 mikron. Jadi ini lebih besar 0,2 mikron. Kamera belakang Vivo V15 Pro ada 3 buah, yang mereka sebut dengan AI triple kamera. Yang utama beresolusi 48 megapiksel dengan 48 juta quad pixel sensor dan 12 juta effective pixels dengan bukaan f1.8. Terus ada sebuah kamera 8 megapiksel AI super wide angle kamera dengan bukaan f2.2. Terakhir, ada kamera beresolusi 5 megapiksel yang fungsinya sebagai depth sensor. Pertama, saya tes autofokusnya dulu. Autofokus kamera utamanya pakai PDAF. Dan pas saya tes, termasuk cepat sih di kondisi dalam ruangan ya, atau indoor. Untuk yang kamera super wide-nya, fokusnya fix ya. Jeda shutter tiap mengambil foto pas HDR mati sekitar 1 detik, dan HDR nyala sekitar 2 detik pas saya tes. Saya coba bahas fiturnya dulu. Kameranya dilengkapi dengan AI, dan beberapa fitur yang memanfaatkan AI ini adalah AI Scene Recognition yang bisa mendeteksi berbagai macam scenes atau subjek ya. Ada mode AI Face Beauty yang selain mengatur wajah, ada juga fitur baru yaitu AI Body Shaping yang bisa mengatur kontur tubuh kita. Terus ada mode Portrait Framing yang bisa membantu kita untuk mendapatkan komposisi foto yang pas. Di sini ada mode Pro yang pengaturannya sangat lengkap dari ISO, shutter speed, dan fokus. Untuk mode portrait ada 2. Yang pertama adalah mode portrait bokeh, dan di sini kita bisa atur bukaan f-nya, baik sebelum ambil foto ataupun setelah mengambil foto. Selain bukaan, titik fokus juga masih bisa kita pilih lagi nih. Yang kedua adalah mode AI Portrait Lighting. Di sini tersedia berbagai macam efek cahaya. Oke, sekarang kita coba membahas hasil fotonya. Pertama, di kondisi luar ruangan. Sebagai informasi, beberapa hari ini cuacanya agak mendung ya, jadi pas saya tes ambil foto tuh nggak terlalu terang gitu, berawan sampai hujan. Untuk dynamic range, menurut saya sih udah baik untuk HP di kelasnya. Pas HDR mati sebetulnya udah terlihat lumayan, dan waktu HDR nyala menurut saya impresif sih. Rentang dinamisnya jadi terlihat lebar, ini membantu banget apalagi pas foto pas kondisi backlight. Terus untuk warnanya juga menurut saya direproduksi dengan baik. Contohnya warna hijau dari tanaman terlihat hidup dan vivid tapi nggak berlebihan. Sangat enak dipandang termasuk kontras dan saturasinya menurut saya. Kamera super wide angle-nya ada sedikit perbedaan terutama di white balance-nya, tapi ini wajar sih. Untuk detail tertangkap dengan sangat baik. Bisa kalian lihat sendiri di contoh foto berikut. Impresif sih. Ketajaman kamera utamanya juga baik. Dan di setting ada sebuah pilihan untuk menyalakan mode 48 megapikselnya. Ketajaman super wide angle-nya juga masih terlihat bagus. AI super wide angle kamera ini memang enak ya untuk foto-foto arsitektur atau pemandangan. Cocok bagi kalian yang suka traveling.
Sekarang saya coba bahas di kondisi indoor atau dalam ruangan yang cahayanya nggak sebaik di luar ruangan. Di sini foto yang dihasilkan oleh Vivo V15 Pro masih terlihat bagus menurut saya. Detail masih tertangkap dengan baik, ketajamannya juga oke. Walau AI Super Wide Angle kameranya terlihat sedikit lebih soft, tapi masih tergolong baik. Terutama terlihat dari warnanya yang nggak pucat. Sewaktu saya sengaja foto backlight, masih terlihat baik juga rentang dinamisnya ya. Pas saya foto-foto makanan juga terlihat bagus. Yang penting dari foto makanan adalah detail dan warnanya. Seperti yang bisa kalian lihat, detailnya bagus banget. AI-nya juga udah semakin pintar sih menurut saya sih. Terlihat foto ini dibikin terang, terus warnanya dibikin vivid tapi nggak agresif atau lebay. Jadi sangat menggugah selera menurut saya. Terus di foto ini sebetulnya kondisi pencahayaannya agak kurang, tapi masih bisa terlihat cukup bagus. Terus gimana pas kondisi low light? Nah, menurut saya impresif banget sih hasil foto low light-nya. Noise-nya minim dan detail masih terjaga dengan baik. Memang lebih soft dibanding pas kondisi terang, tapi ini udah termasuk bagus buat saya. Apalagi harganya di bawah 6 juta. Terus ini kondisi aslinya lebih gelap dibanding yang ada di foto ya, dan warnanya juga direproduksi dengan sangat baik. Biasa kalau gelap gini biasa pucat banget sih. AI Super Wide Angle kameranya juga masih saya bilang sangat lumayan untuk kondisi low light. Terus yang bikin saya kaget adalah mode AI Super Night Mode-nya. Pas saya foto di kondisi extreme low light yang hampir nggak ada cahaya nih, bisa menghasilkan foto seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri perbandingannya ya. Saya berani bilang sih ini bagus banget. Untuk mode portraitnya juga terlihat bagus, efek bokehnya bagus, baik, dan edge detection-nya tergolong rapih ya. Sekarang kita bahas kamera depannya. Oh iya, layarnya kan pakai desain Ultimate All Screen, jadi nggak ada notch di layar yang mengganggu dan bezelnya tipis. Jadi, Vivo V15 Pro ini pakai mekanisme yang dinamakan 32 megapiksel pop-up kamera. Jadi kameranya akan muncul sewaktu kita butuhkan. Seperti biasa, ada fitur AI Face Beauty yang pengaturannya sangat banyak. Terus mode AI Portrait Lighting juga punya beberapa pilihan efek pencahayaan. Langsung saja saya bahas hasil fotonya ya. Menurut saya hasil fotonya baik. Titik exposure-nya memang sengaja fokus ke wajah biar foto selfie-nya terlihat bagus. Jadi kadang background-nya jadi agak overexpose. Untungnya mode HDR-nya bekerja dengan sangat baik. Jadi bikin rentang dinamisnya terlihat lebar. Sebetulnya pas saya sengaja tes foto backlight dan HDR saya matiin juga udah lumayan sih. Jadi ini kondisinya benar-benar di backlight ya. Belakang saya tuh cahayanya gede banget. Dan ini termasuk lumayan banget pas HDR mati. Tapi memang pas saya nyalain HDR-nya jadi terlihat lebar dynamic range-nya. Jadi mode HDR-nya bisa saya bilang bagus ya. Di kondisi low light juga menurut saya masih cukup bagus. Intinya sih di berbagai kondisi kamera selfie-nya ini masih sangat bisa diandalkan. Walaupun kameranya cuma satu, tapi mode portraitnya masih baik ya. Efek bokehnya bagus, terus edge detection-nya buat saya sih masih cukup rapih juga. Untuk perekaman videonya, kamera belakang yang utama bisa rekam hingga resolusi 4K dan ada pilihan Full HD 60 fps juga. Ini berkat faktor chipset Qualcomm Snapdragon 675 AI yang powerful di kelasnya juga ya. Terus kamera AI Super Wide Angle-nya bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Hasil perekaman videonya menurut saya tajam, apalagi yang resolusi 4K. Full HD-nya juga baik menurut saya, warnanya juga pas, terus pas saya rekam makanan ini, terlihat juga detail dan ketajamannya yang bagus ya. AI Super Wide Angle kameranya juga cukup lumayan menurut saya.
Di videonya ada stabilizer, tapi cuma di kamera utamanya dan berfungsi di resolusi maksimal Full HD. Stabilizernya sendiri menurut saya bagus. Coba kalian lihat video ini. Pas saya rekam 4K terlihat goyang-goyang. Tapi pas saya rekam Full HD, kelihatan jadi kayak pakai tripod padahal saya handheld. Terus untuk kamera depannya menurut saya juga terlihat tajam sih. Ada mode slow motion juga, tapi sayang hanya di resolusi HD 720p dan bisa kalian lihat sendiri agak kurang tajam ya. Oke, itu dia pembahasan dari kamera Vivo V15 Pro ini. Kesimpulannya sih menurut saya kamera dari HP ini sangat impresif ya. Palingan yang sedikit kurang itu ada di mode slow motionnya, tapi nggak sampai jadi deal breaker sih buat saya. Karena poin plusnya lebih banyak, apalagi pas tahu performa low light-nya dan AI Super Night Mode-nya yang cukup mengagetkan saya. Oke, sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.